Hai, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPA 1, yang beranggotakan kelompok Bobby Sianipar, Elsa Hutagaol, Franz Damanik, Grace Samosir, Nofri Pasaribu, dan Tamara Hutagaol akan membahas tentang alkali tanah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai alkali tanah, kita harus mengenali apa sih itu alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A pada sistem periodik unsur. Golongan ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ciri-ciri dari alkali tanah adalah yang pertama, tergolong reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan golongan 1A. Yang kedua, tidak ditemukan dalam bentuk monoatomik. Yang ketiga, warnanya berkilau dan putih keperakan. Yang keempat, relatif lunak. Dan yang kelima ialah dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Sekarang kita akan membahas apa aja jenis-jenis logam alkali tanah. Yang pertama ada berilium yang dilambangkan dengan Be. Berilium adalah bahan beracun dan berpotensi sebagai zat karsiogenik. Berilium ditemukan pada tahun 1798 oleh Friedrich Wöhler. Nomor atom dari berilium adalah 4 dan massa atomnya adalah 9. Berilium memiliki titik leleh 1287 derajat Celcius dan titik didihnya 3043 derajat Celcius. Yang kedua, magnesium, dilambangkan dengan Mg. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi. Magnesium ditemukan oleh Sir Humphrey pada tahun 1808. Magnesium memiliki titik leleh 650 derajat Celcius dan titik didihnya 1091 derajat Celcius. Nomor atom magnesium 12 dan massa atom magnesium 24,3. Yang ketiga, kalsium, dilambangkan dengan Ca. Kalsium adalah mineral yang amat penting bagi manusia. Kalsium ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Kalsium memiliki titik leleh 842 derajat Celcius dan titik didihnya 1484 derajat Celcius. Nomor atom kalsium adalah 20 dan massa atom kalsium adalah 40. Yang keempat, strontium, dilambangkan dengan Sr. Strontium adalah unsur perak putih atau kuning metalik yang sangat reaktif. Strontium ditemukan oleh A. Crawford pada tahun 1790. Strontium memiliki titik leleh 777 derajat Celcius dan titik didihnya 1655 derajat Celcius. Nomor atom strontium adalah 38 dan massa atomnya 87,6. Yang kelima, barium, dilambangkan dengan Br. Barium adalah logam putih yang berwarna perak yang ditemukan di dunia. Ditemukan oleh R. Bunsen pada tahun 1854. Barium memiliki titik leleh 730 derajat Celcius dan titik didih 727 derajat Celcius. Barium memiliki nomor atom 56 dan massa atom barium 137,3. Dan yang keenam adalah radium, dilambangkan dengan Ra. Radium adalah zat radioaktif berbentuk logam. Ditemukan oleh Pierre dan Marie Curie pada tahun 1898. Radium memiliki titik leleh 700 derajat Celcius dan titik didih 700 derajat Celcius. Radium memiliki nomor atom 88 dan massa atom 226. Bagaimana sih cara memperoleh logam alkali tanah? Cara memperoleh logam alkali tanah. Yang pertama, ekstraksi berilium. A. Metode reduksi. Untuk mendapatkan berilium, bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril dengan Na2SiF6 hingga 700 cc, karena beril adalah sumber utama berilium. B. Metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium, kita juga dapat mengekstraksi dari lelehan BeCl2. Yang kedua, ekstraksi magnesium. A. Metode reduksi. Untuk mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstraksinya dari dolomit, karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. B. Metode elektrolisis. Selain dengan ekstraksi,
Dolomit magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Yang ketiga, ekstraksi kalsium. A. Metode elektrolisis. Batu kapur adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO3 dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl2. B. Metode reduksi. Logam kalsium juga dapat dihasilkan dengan mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Yang keempat, ekstraksi strontium. Metode elektrolisis untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 bisa didapatkan dari senyawa selesit, karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Yang kelima adalah ekstraksi barium. A. Metode elektrolisis. Barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diproses menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. B. Metode reduksi. Selain dengan elektrolisis, barium bisa kita peroleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Bagaimana reaksi logam alkali tanah dengan unsur lain? Yang pertama, reaksi dengan air. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium atau Be. Adapun persamaan umum dari unsur logam alkali tanah dengan air adalah sebagai berikut. M solid tambah 2H2O liquid menghasilkan MOH2 solid tambah H2 gas. Contoh senyawa hidroksida yang terbentuk dengan nitrogen, yaitu Ba solid tambah 2H2 liquid menghasilkan BaOH2 solid tambah H2 gas. Mg solid tambah 2H2O liquid menghasilkan MgOH2 solid tambah H2 gas. Ca solid tambah 2H2O liquid menghasilkan CaOH2 solid tambah H2 gas. Yang kedua ada reaksi dengan nitrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan nitrogen membentuk senyawa nitrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan nitrogen adalah sebagai berikut. 3M solid tambah N2 gas menghasilkan M3N2 solid. Contoh senyawa nitrida yang terbentuk. 3Be solid tambah N2 gas menghasilkan Be3N2 solid. 3Mg solid tambah N2 gas menghasilkan Mg3N2 solid. 3Ba solid dalam NaH3 liquid tambah N2 gas menghasilkan Ba3N2 solid. Nah, yang ketiga ada reaksi dengan oksigen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen di udara membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas. Sedangkan senyawa superoksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan oksigen adalah sebagai berikut. 2M solid tambah O2 gas menghasilkan MO solid, senyawa oksida. M solid tambah O2 gas menghasilkan MO2 solid, senyawa superoksida. Contoh senyawa oksida dan superoksida yang terbentuk. 2Be solid tambah O2 gas menghasilkan BeO solid. 2Mg solid tambah O2 gas menghasilkan MgO solid. 2Ca solid tambah O2 gas menghasilkan Ca solid. 2Ba solid tambah O2 gas menghasilkan BaO solid. Yang keempat ada reaksi dengan hidrogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen, senyawa hidrida. Adapun persamaan umum reaksi unsur logam alkali tanah dengan hidrogen adalah sebagai berikut. M solid tambah H2 gas menghasilkan MH2 solid. Contoh senyawa hidrida yang terbentuk, Mg solid tambah H2 gas menghasilkan MgH2 solid. Ca solid tambah H2 gas menghasilkan CaH2 solid. Sr solid tambah H2 gas
menghasilkan SrH2 solid. Nah, yang terakhir ada reaksi dengan halogen. Unsur logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Adapun persamaan umum reaksi logam alkali tanah dengan halogen adalah sebagai berikut. M solid tambah S2 gas menghasilkan MS2 solid. Contoh senyawa halida yang terbentuk. Ca solid tambah Br2 gas menghasilkan MBr2 solid. Mg solid tambah Cl2 gas menghasilkan MCl2 solid. Be solid tambah F2 gas menghasilkan MF2 solid. Kita bisa menemukan logam alkali tanah. Sumber logam berilium. Logam beril banyak terdapat dalam mineral beril Be3Al, SiO6 3 kali, dan krisoberil Al2, BeO4. Sumber logam magnesium ditemukan pada senyawa MgCl2 di air laut dan deposit garam. Terdapat juga dalam senyawa karbonat, yaitu mineral magnesit MgCO3 dan dolomit MgCaCO3 2 kali, serta dalam senyawa epsomit, sulfat, MgSO4 7H2O. Sumber logam kalsium. Logam kalsium ditemukan dalam senyawa karbonat, fosfat, sulfat, dan fluorida. Senyawa karbonat CaCO3 terdapat dalam kapur, batu kapur, dan marble. Sumber logam strontium. Logam strontium banyak terdapat dalam mineral celestit, SrSO4, dan strontianit. Sumber logam barium. Logam barium terdapat dalam mineral baritin BaSO4 dan witerit BaCO3. Sumber logam radium. Logam radium terdapat dalam senyawa pitchlende atau biji uranium. Sifat fisika dan kimia alkali tanah. Sifat fisika alkali tanah yang pertama, sifat fisika yaitu warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, gaya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Yang kedua, kekerasan logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan dan ikatan antar atom menurun. Hal ini disebabkan jarak antar atom pada logam alkali tanah bertambah panjang. Yang ketiga, titik lele dan titik didih logam alkali menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hal ini disebabkan jari-jari atom yang bertambah panjang. Energi ionisasi kedua dari unsur-unsur golongan 2A relatif rendah sehingga mudah membentuk kation plus 2. Akibatnya, unsur-unsur cukup reaktif. Kereaktifan logam alkali meningkat dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Yang keempat, berilium merupakan logam pewarna abu dan kekerasannya mirip dengan besi, serta cukup kuat untuk menggores kaca. Logam alkali tanah yang lain umumnya berwarna perak dan lebih lunak dari berilium, tetapi keras jika dibandingkan dengan logam alkali. Sifat kimia alkali tanah yang pertama, kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Karena dari berilium ke barium jari-jari atom bertambah besar. Energi ionisasi serta keelektronegatifan berkurang. Akibatnya, kecenderungan untuk melepas elektron dan membentuk senyawa ion semakin kuat. Yang kedua, alkali tanah kurang reaktif bila dibandingkan dengan alkali. Hal ini disebabkan karena jari-jari alkali tanah lebih kecil, sehingga energi pengionnya semakin besar. Yang ketiga, alkali tanah memiliki elektron valensi-valensi, sehingga kurang reaktif bila dibandingkan dengan alkali yang bervalensi 1. Apa saja manfaat dari logam alkali tanah? Manfaat berilium. Sebelum bergabung dengan unsur lain, berilium memiliki manfaat seperti 1. Logam berilium dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. 2. Digunakan pada kaca dari sinar X. 3.
digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. 4. Perpaduan antara Be dan Cu menghasilkan logam sekeras baja, maka digunakan untuk per atau pegas sambungan listrik. Dan yang terakhir, setelah bergabung dengan unsur lain, campuran berilium pernah suatu ketika digunakan pada lampu fluoresens, tetapi penggunaan tersebut tidak lanjut digunakan. Manfaat magnesium. Sebelum bergabung dengan unsur lain, magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu belitak. Setelah bergabung dengan unsur lain, senyawa magnesium dapat digunakan untuk melapisi tungku, dapat juga digunakan di lampu pasta gigi dan obat mah, serta alat rumah tangga yang ringan. Magnesium juga digunakan dalam pembuatan logam paduan atau alloy untuk membuat campuran logam yang ringan dan liat yang dapat digunakan pada pembuatan alat-alat ringan seperti suku cadang pesawat. Selanjutnya adalah manfaat dari kalsium. Kalsium memiliki manfaat sebagai pereduksi dalam pembuatan logam seperti kromium, thorium, zirkonium, uranium, dan sebagai bahan untuk memisahkan campuran gas nitrogen dan argon. Kalsium juga bermanfaat pada kesehatan tulang dan gigi. Manfaat dari strontium. Yang pertama, pembuatan kembang api. Strontium digunakan sebagai oksidator dan memberikan warna merah gelap saat dibakar. Yang kedua, pembuatan layar televisi. Sekitar 8% berat kaca tabung gambar televisi adalah strontium oksida yang menjadi penggunaan utama strontium sejak 1970. Yang ketiga, penggunaan medis. 99% strontium di tubuh terdapat di tulang. Radioaktif strontium 89 diberikan secara intravena untuk kanker prostat dan kanker tulang. Manfaat radium. Radium digunakan dalam penggunaan medis, yaitu untuk mengobati kanker kecil, dan digunakan juga pada penggunaan industri, yaitu digunakan dalam produksi industri gas radon untuk pembuatan peralatan medis seperti kalibrator, lightning rods, dan lain-lain. Yang terakhir adalah manfaat barium. Barium memiliki banyak sekali manfaat, yaitu seperti 1. Pada industri tembaga, yaitu sebagai bahan pelapis dalam cetakan lempeng anoda. Yang kedua, cairan pengeboran, sebagai komponen cairan pengeboran sumur minyak. Barium sulfat meningkatkan densitas fluida. Yang ketiga, pengisi plastik. Dalam plastik polipropilena dan polistirena, barium sulfat digunakan sebagai pengisi dengan perbandingan hingga 70%. Hal ini memiliki efek meningkatkan asam dan terhadap alkali dan keburaman. Yang keempat, pigmen cat. Mayoritas barium sulfat sintetik digunakan sebagai komponen pigmen putih untuk cat. Yang kelima, pencerah kertas. Lapisan tipis barium sulfat disebut baryta, pertama kali dilapisi pada permukaan dasar dari kebanyakan kertas fotografi untuk meningkatkan reflektivitas gambar. Nah, dari hasil pembahasan kami mengenai alkali tanah ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A pada sistem periodik unsur yang memiliki logam berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Cara memperoleh logamnya dengan metode reduksi dan metode elektrolisis. Semakin besar jari-jari atom, kekuatan ikatan akan semakin lemah, sehingga energi ionisasinya semakin kecil. Semakin kecil energi ionisasi, akan semakin mudah melepaskan elektron, sehingga semakin mudah mengalami reaksi. Bilangan oksidasi senyawa selalu +2 di dalam senyawa, dan pada umumnya semakin ke bawah dalam suatu golongan, nomor atom cenderung semakin meningkat.